Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Ikuti grup WhatsApp dari Ayo Masak, Ayo Makan. Gimana caranya? Kalian hanya perlu daftar menjadi members di YouTube ini. Nanti kalian akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp khusus untuk teman-teman semua yang tergabung menjadi members. Selain itu, kalian akan mendapatkan akses untuk bisa menonton siaran ulangan dari live-live aku yang ada di YouTube. Ikuti pengalaman berinteraksi secara langsung bersama saya dan teman-teman yang lainnya. Selamat bergabung di Cookie Masterclass Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat dadar gulung. Setelah beberapa kali percobaan, ada yang gagal ya teman-teman. Akhirnya jadi juga nih dadar gulungnya. Rasanya enak, kenyal-kenyal, lembut, dan juga ini tidak mudah sobek. Untuk bahan-bahan kita perlu terigu protein sedang, kemudian kita juga perlu tepung tapioka. Selain itu, di sini kita akan pakai santan instan. Kalau mau pakai santan segar juga boleh, tapi hanya yang bagian krimnya saja ya. Sekarang kita akan tambahkan dengan 1 telur utuh, kemudian kita perlu garam, dan di sini saya tambahkan dengan susu cair. Setelah itu kita akan tambahkan juga dengan air putih. Campur semua bahan jadi satu. Nah, air putihnya ini kalau kalian mau hanya bikin warna hijau saja, bisa kalian ganti dengan pasta pandan. Agar lebih halus adonannya, kita perlu saring. Dan saring dibagi beberapa tahap ya, agar hasilnya lebih mudah halus. Kita akan tambahkan dengan minyak sayur ataupun mentega cair sekitar 2 sendok makan. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Lalu kita akan ambil sedikit, di sini saya hanya ambil sekitar 10 sendok makan. Tapi kayaknya kurang ya. Kalau kalian seluruh kuenya ini mau dikasih motif, maka kalian perlu ambil sekitar 15 sendok makan atau 20 sendok makan. Adonan putih ini kita ambil untuk membuat motif di dadar gulung kalian. Nah, sekarang untuk warna hijaunya di sini saya pakai endapan daun pandan. Endapan daun pandan yang saya punya ini sudah benar-benar hanya endapannya saja, sudah tidak ada airnya lagi ya. Kita pakai sekitar 2 sendok makan. Agar warnanya lebih keluar, saya tambahkan dengan setengah sendok teh pasta pandan. Sekarang kita aduk lagi sampai semuanya tercampur menjadi rata dan warnanya sudah keluar. Setelah itu kita akan istirahatkan selama 30 menit. Dan untuk yang adonan putih ini kita akan tambahkan dengan pewarna putih. Di sini saya pakai yang merek kupu-kupu, pakai sedikit saja ya supaya tidak pahit rasanya. Kemudian kita aduk-aduk dan juga kita istirahatkan 30 menit. Setelah itu kita akan taruh di atas plastik segitiga. Kita ambil 1 teflon, kemudian kita olesi dengan minyak sayur ya. Panaskan teflon sampai benar-benar panas. Setelah itu kita akan tuang dengan adonan dan pastikan ketika kita tuang maka teflonnya itu bunyi ya, jadi berdesis. Cara ini akan menghasilkan pori-pori yang cantik ya. Jadi teflon wajib panas agar kita mendapatkan pori-pori yang cantik. Tapi setelah beberapa kali coba, saya merasa teflon saya yang putih ini lebih bagus hasilnya ya. Hanya perlu dioles sesaat saja di awal, setelah itu tidak perlu dioles-oles minyak terus-menerus, maka hasilnya tetap akan cantik. Kita tuang 1 sendok makan, kemudian kita putar-putar ya supaya rata adonannya. Lalu kita masak sampai warna putihnya ini udah nggak kelihatan. Semuanya sudah berwarna hijau transparan. Setelah itu kita akan angkat dan cukup kita balik saja.
Untuk membuat motif, adonan putih yang sudah kita taruh plastik segitiga, kita gunting ujungnya, lalu kita siram sedikit seperti ini. Setelah itu kita langsung tuangkan dengan adonan warna hijau sambil kita putar-putar agar warna hijau menutupi seluruh permukaan adonan warna putih. Kita masak lagi sampai nanti kulitnya berwarna transparan ya. Jadi warna putih-putihnya ini sudah tidak kelihatan lagi. Nah, ini hasilnya teman-teman, kalian perhatikan. Ini adonannya ini, lembarannya ini harus tipis, lembut, tidak mudah sobek ya. Dan pori-porinya juga cantik. Kalian perhatikan ini, bagian dalam yang untuk kita bungkus yang tidak ada pori. Bagian luar dia berpori-pori cantik seperti ini. Dan ini lentur sekali, lembut sekali, kenyal juga. Digigitnya enak, teksturnya enak banget lah. Dan ini yang polosnya ya, jadi nanti kalian bisa bikin yang polos saja atau mau yang ada motifnya juga boleh. Nah ini kalian lihat ya, walaupun kita sudah ini tidak mudah sobek dan warnanya juga cantik. Sekarang kita akan melipat. Untuk melipatnya ini gampang sekali. Setelah dilipat langsung saja kita bungkus ya, tidak perlu dimasak. Cuman kalian perlu perhatikan mungkin dengan lipatan-lipatan tertentu nanti akan menghasilkan motif yang berbeda. Untuk bahan unti kalian bisa isi sekitar 1 sendok makan. Jangan terlalu sedikit ya. Kalau terlalu sedikit nanti kurang enak. Kebanyakan makan kulit rasanya ya. Ini cukup dilipat saja teman-teman, tidak perlu dioles apapun karena nanti kulitnya ini akan menempel dengan sendirinya. Kita lipat seperti ini. Nah, nanti jadi depannya kayak gini. Cantik banget kan teman-teman? Tuh. Aku suka banget loh yang ada motifnya. Ini yang polos cantik juga, aku suka juga. Dan ini yang bergarisnya ke kiri dan ke kanan. Nah kalau yang mau panjang caranya seperti ini ya teman-teman. Kalian perhatikan isinya seperti ini. Maksudnya garisnya horizontal ya. Nah sekarang kita akan bikin yang garisnya vertikal. Caranya kurang lebih seperti ini. Perhatikan cara saya bungkusnya ya teman-teman. Nah kayak gini maksudnya cara meletakkan ya cara bungkusnya lah. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah hasilnya dia akan vertikal garisnya. Pertama aku bikin banyak ya, udah banyak pas aku lihat ternyata ada juga yang pecah seperti ini. Nah cara ngakalinnya teman-teman sebaiknya ketika kalian bungkus jadi kerjanya berdua. Yang satu ngelipet, yang satu lagi bungkus dengan plastik UPP. Dengan cara demikian nanti kita nggak ada lagi ininya dadar gulungnya yang pecah sampingnya. Biasa dia pecah dari samping, mungkin ya agak kasar kali aku nekuknya ya. Untuk plastik yang aku pakai di sini yang ukuran 9 x 20 cm. Kalian bisa pakai 9 x 18 cm juga bisa ya. Nah kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman, cantik banget kan, dan ini enaknya kebangetan. Dari tadi aku makanin ini terus, enak banget. Untuk yang polos juga cantik ya motifnya, kalian lihat nih teman-teman tuh. Ini hanya bisa dihasilkan dengan api besar teman-teman. Kalau apinya kecil nggak bisa. Sekarang kita lihat isinya ya. Ini aku harusnya potong pakai pisau gerigi ya, jadi mudah. Tapi nggak apa-apa lah, udah ambil pisau ini. Nah ini dia hasilnya. Cantik banget kan? Ini enaknya kebangetan, kalian wajib bikin, dan ini bisa juga untuk jualan. Dari satu resep adonan kulit menghasilkan 29 dadar gulung. Dadar gulung ini bisa kalian jual di depan rumah. Modalnya murah, bikinnya mudah ya teman-teman. Dan ini rasanya enak banget. Pasti laris terus setiap hari. Nggak mungkin enggak, karena ini enak banget. Selesai sudah videonya teman-teman. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye!